Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Pinanjung Channel di mana saja berada, alhamdulillah pada siang ini saya dan beliau salah seorang Ustadz kondang juga, namanya Ustadz Irfanul Fadilah. Ini adalah salah satu dai yang sedang naik daun ya. Tapi bukan ulat kalau naik daun itu. Tapi subhanallah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan beliau di sela-sela kesibukannya berdakwah. Maklum kalau bulan Maulud kan para dai lumayan sibuk ya, dan itu panen. Seperti biasa dengan Kang Eka juga, dengan Kang Ojoy yang ikut nimbrung dan ikut ngobrol di ngopi di alam. Saya ada di daerah Purwadadi, tepatnya di tempat objek wisata Situ Citapen, yang kebetulan pemiliknya itu adalah salah satu pesohor juga, tokoh juga di Kabupaten Subang, yaitu Bapak Haji Bang Herdadi. Jadi walaupun yang punyanya tidak ada, tapi insya Allah saya mohon izinnya Pak Haji untuk ikut ngobrol, ngopi di alam. Silahkan Kang Ustadz untuk memperkenalkan diri ke wargi-wargi Pinanjung Channel 2. Kalau Kang Eka kan sudah, nah silahkan sekarang Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irfanul Fadilah yang kebetulan tinggal di Purwadadi. Kebetulan di belakang pasar, saya orang pasar, di Sipar, rumah saya di sisi pasar. Kebetulan saya juga alhamdulillah sering silaturahmi Pak Haji di Citapen ini ke saya pasti. Kalau ada acara kadang-kadang bareng. Kebetulan pada saat ini alhamdulillah saya kedatangan guru saya dari Palasari, dari Subang, Ciater. Alhamdulillah bagi saya satu anugerah, satu kebanggaan, satu kebahagiaan pada hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan membawa hikmah untuk saya dan sekitarnya dan keluarga besar saya, dan juga untuk Pak Haji menjadi keberkahan melalui acara ini, dan tempat ini ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi wasilah, walaupun kelihatannya wisata duniawi, akan tetapi dengan dihulusinnya menjadi ukhrawi, menjadi urusan akhirat. Dan semoga Pak Bambang juga apa yang dicita-citakannya, amin. rencananya dikabul Allah, amin. Dan lancar, amin. Ya kita dukung. Oke, Kang Eka, kalau ngobrol tanpa ngopi kan kurang asik. Kita seduh dulu kopi seperti biasa, karena judulnya kok ngopi di alam. Jadi ngobrol tanpa ngopi itu kurang asik, kurang mantap. Diseduh dulu kalau memang sudah matang airnya. sepertinya sudah matang. Mau saya yang buat atau Kang Eka? Siap, saya. Oke. Seperti biasa wargi ngopinya dicomplong. Wargi, kopi sudah diseduh, tinggal kita coba untuk diseruput. Ini kopi Baduy. Nah, karena dari Baduy, kata yang ngirim kan, bukan saya yang beli. Wanginya luar biasa. Menurut Departemen Percenahan, wanginya luar biasa. Coba di. Pusat di. Subhanallah. Nah ini enaknya ngopi di alam. Jadi tidak terkontaminasi dengan apa namanya? Dengan polusi kota yang nakal dan wangi parfum yang binal. Gitu ya. Ini alami. Subhanallah. Luar biasa. Mantap ya. Jangan ada yang menetes dari bibir kita, saking sayangnya. Nikmat wargi.
Jangan sampai Coba membagi. sekali-kali, saya tidak bosan-bosan mempromosikan untuk datang ke alam, ngopi di alam. Kalau sudah mungkin bosan ngopi di kota, di kafe, coba aja ke alam sambil tadabbur alam ya. Bertafakur. Itu bertafakur kayak gitu. Nah, alhamdulillah sekarang kita akan mencoba ngobrol karena minum kopi tanpa kurang asik. Ngobrol tanpa kopi kurang mantap. Nah, Kopi gitu. tanpa kurang asik. Kurang mantap. Ya, sebelum ngobrol dilanjut, kita seruput dulu kopinya. Subhanallah, mantap nih kopi Baduy. Suasananya sangat indah, sangat asik. Jadi wargi tidak akan menyesal lah kalau sekali-kali datang ke tempat wisata Citapen ini ya. Ada kolam renang juga. Ada kolam renangnya, ada tempat untuk selfie-nya. Jadi betul-betul Pak Haji Bang ini menatanya dengan hati gitu. Menatanya dengan seni. Alhamdulillah. Jadi indah. Dan kebetulan wargi sekarang konon katanya menurut informasi akan ada apa namanya? Pesta kolak Waluh ya. Setiap hari Minggu gitu. Hari Minggu ya. Jadi pesta kolak Labu Siam. Oh, pesta kolak Labu Waluh kuning. Ya. Jadi waluh kuning ini itu semacam buah. Ya. Bisa dipakai kolak dan manfaatnya sangat banyak. Itu konon katanya Labu Siam ini bisa melancarkan pencernaan, Ya. menekan apa namanya darah ya untuk yang punya darah, Tekanan darah. terus juga untuk menurunkan berat badan. Ada juga. Ada juga. Jadi Ya, ternyata Labu Siam ini sangat Berarti kaya kalau manfaat. diet itu bisa berarti Bagus, ya. sangat bagus, bagus. justru bagus. Jadi Labu itu. proteinnya kan bagus. Jadi bisa pengganti nasi lah. Memang gitu. Nah, dan ternyata bukan asal buah. Ini jauh buah atau labu ini ternyata dari daerah Amerika. Gitu. Asalnya itu. Ya cuman dibawa ke kita sekarang berkembang biak di kita. Jadi waluh di kita. Waluh. Ayo di itu mah labu, bukan naon kita. Gitu. Lu pasti ayeuna mah di Amerika duka aya duka itu. Jika lo pakai nih di urang. Padahal cek Asal nama di Amerika. Gitu. Tah gitu sejarah waluh. Terus begini Kang Ustaz, waluh itu kan sederhana ya penampilannya, tapi kaya kayaknya mungkin seperti Kang Ustadz ini, orangnya sangat sederhana, tidak memperlihatkan gimana gitu, kan gitu ya, tapi profil, tapi memiliki manfaat yang sangat luar biasa Amin, buat doanya. umatnya. Amin ya robbal Semoga alamin. yang dikatakan oleh yang itu benar-benar dinyatakan, dibuktikan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan hikmah dari Labu Siam ini buat kita semua belajar, Amin. karena adalah pembelajaran dari Allah. Labu Siam diciptakan oleh Allah untuk kita tafakuri, untuk kita ambil hikmah. Karena belajar yang lebih asik itu dari alam, itu langsung dari Allah. Itu tinggal ayat yang sebagaimana- tersirat Yang tersirat tersirat. Ya betul. Yang tersirat, Karena tadi itu ada yang tersurat dan kita ada yang kita mencoba untuk ma'rifatul Ya, alam ya. Semoga dengan ma'rifatul alam menjadi jalan kita untuk bisa ma'rifat. Mirjatullah. Amin. Ya Karena Rabbal punten ya, kamu tong sedikit. alamin. Yang menurut saya jauh lebih pendapatan ilmu dari tafakur ini melebihi daripada secara kita tolab ilmu yang biasa. Iya. Karena dari tafakur ini mendapatkan ilmu hikmah yang luar biasa. Subhan. Karena ilmu hikmah itu didapatkan dengan meladuni Allah. Dan jika kita seperti contohnya kan kita tafakur melalui labu waluh. Iya. Nah, waluh itu kan sumber dari tanah, ya pada hakikatnya dari Allah. Kita belajar dari waluh satu waluh pun kita mendapatkan ilmu yang banyak. Nah dari sana kita bisa mentafakuri bahwa Allah itu yang maha ilmu, Pemilik pemilik ilmu, dat yang maha ilmu.
Kalau kita sudah mengenal Allah itu zat yang maha ilmu, akan kembali kepada diri kita sendiri bahwa diri kita ini adalah yang sangat bodoh. Iya. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Jikalau kita sudah mengenal diri kita bahwa kita ini bodoh, pasti mengenal akan Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah itu yang maha ilmu. Iya. Ya, walaupun kita sudah banyak ilmu, S1, S2, S3 sekalipun, tidak akan sombong kalau melalui kita banyak bertafakur. Setelah bertafakur itu, insya Allah, kan istilahnya gitu, kalau menurut ilmu syariat, Iya. sok cing getol ngaji, tolab ilmu, ngarah maneh pinter. Iya. Tapi menurut ilmu hikmah, sok anjeun cing banyak tolab ilmu, rajin ngaji, ngarah maneh bodoh. Dalam artian, supaya wawuh kana diri, jen urang teh bodoh. Iya. Sabab, lamun urang geus nyahobo, lamun urang semakin banyak ilmu, nanti semakin lama bahwa ilmu Allah itu banyak. Setelah kita menyadari bahwa ilmu Allah itu amat sangat banyak, kembalilah sama diri kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Allah Berarti kita itu Subhanahu wa bodoh. Ta'ala. Berarti kita itu bodoh. Karena semakin orang memiliki banyak pengetahuan, semakin akan merasa bodoh dirinya, Nah, kan gitu ya. Gitu. Nah, seperti Rabu Siam, Iya, betul. kan tempat ditanamnya juga tidak susah, Tidak mewah juga. Tidak Tidak mewah, juga. sederhana lah. ya kan? Hmm. Terus kadang-kadang di jarian lah, Jarian, orang Sunda mah ya, Betul. di jarian. Di sini mending yang tertata. Tertata. kalau sini Pak mah Haji tuh, mah tempat ya. yang indah. Kalau di Coba kampung di kan, kampung, ya ya, kan, aduh, bisa. di tukangan Alhamdulillah. rumah Ya. ala kadarnya, tapi tumbuh bagus dan manfaatnya Luar sangat biasa. banyak. Kayak manfaat lah. Iya. Jadi kalau kata hadis Rasul itu apa? Bersederhana lah kan itu apa kata hadisnya itu Ustaz, biasanya perbenaran hadisnya banyak kalau Ustaz. Ya banyak sih. Saya kebetulan lupa lagi itu lah. Jadi Dan kebetulan maaf ya, potong lanjutan yang Iya. tadi. Setelah kita menyadari bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, berarti kita mengenal diri kita. Iya. Jikalau kita telah mengenal diri kita yang sebenarnya, kita akan mengenal Rob kita. amin. Kita Amin, ya akan Allah. mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, otomatis akan mengenal Robnya yang menciptakan Allah Subhanahu Jadi berarti ma'rifatul alam, ma'rifatul maujud, Iya. baru Ma'rifatullah. ma'rifatullah. Jangan ingin ma'rifatullah berarti. Iya, Sebelum kita ma'rifatul iya, alam dalam dulu. proses. Ma'rifatul al hadis, Al-Qur'an Iya. ya kan gitu. Ibaratnya begini, kalau kita ngaji supaya ikhlas, enggak ujuk-ujuk ikhlas. Karena kan di kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam disebutkan rubbama fatahallahu babal thalab wa ma fatahallahu babal ilmi. Terkadang kita Allah baru membukakan kepada kita itu pintu, kita hanya mau saja tolab ilmu, tapi belum dikasih ilmu, belum mengerti, belum apa-apa, boro-boro kan. Yang pertama asal daya kok hilang aja Iya. lah cik bundaknya. Nah, setelah kita ngaji kelama-lamaan, nanti Allah membukakan pintu yang kedua, apa? Pintu ngerti terhadap ilmu. Encan ikhlas, encan. Setelah lama-lama baru kita ngerti. Setelah ngerti baru pintu yang kedua, rubbama fatahallahu babal ilmi wa ma fatahallahu babal amal. Terkadang Allah itu nememukakeun ka urang teh pintu urang ngartos unggul kana ilmu. Semacam ini tafakur begini-begini. Tapi orang santiasa ngamalkeun teh tina hikmahna eta teh. Berarti Allah nememukakeun pintu nu kadua. Lama kita tulab ilmunya lanjut dan juga kita memahaminya, kita paham, lama kelamaan insya Allah pintu yang ketiga Allah akan bukakan, yaitu Amin. pintu kita bisa mengamalkan dari hasil kita meraih ilmu tersebut, dari tafakur tersebut. Banyak lama kita mengamalkan ilmu tersebut yang sudah kita kuasai, ilmu itu diberikan oleh Allah, tapi belum ada ikhlasnya. Rubam berarti pintu yang keempat, rubama fatahallahu babal amal wa ma fatahallahu babal ikhlas. Terkadang Allah itu membukakan pintu kepada kita untuk mengamalkan ilmunya saja, kan tetapi masih ria, masih Iya. pengen kaeuleuh gitu kan. Iya. Jadi ilmu itu ikhlasnya Eta nu belum ada. bangana mah bangana masih mah. keneh Masih yang keneh dieleuh. tadi itu. Akan tetapi kuncinya jangan berhenti tafakur, Iya. jangan berhenti silaturahmi, apalagi lagi ngopi ya, Iya, manfaatnya banyak. Jangan berhenti kita yang namanya belajar. Belajar itu ada yang melalui syariat ya, seperti kan di pondok pesantren melalui kitab kuning dari guru lah, istilah ngalogat, sorogan. Ada yang melalui hikmah, yaitu melalui salah satunya melalui tafakur. Alhamdulillah Iya. dengan wasilah ya di Alhamdulillah. sini, jadi saya banyak mendapatkan hikmah dari ngopi waktu inilah pada saat ini. Cuman dari labu itu kayak yang sederhana tapi kayak bermanfaat, yang kayak manfaat itu
itu belum apa-apa, itu belum dikupas semua yang ya. Yo, masih banyak. Subhanallah, Subhanallah. Itu ilmu Allah luar biasa. Berarti kalau tadi menyimak dari pembicaraan Ustadz, ini termasuk zikrullah Zikrullah. ya, Zikrullah. berzikir kepada Allah. Bahkan punten-puntennya tafakur saatin abdulun min ibadati siti nasa. Kalau dilakukan, kita mentafakuri ciptaan Allah akan kekuasaan Allah itu 1 jam saja. Kita ngopi mungkin lebih dari 1 jam ya. Itu lebih dahsyat, lebih hebat pahalanya daripada ibadah kita kepada Allah selama 60 tahun. Subhanallah. Itu luar biasa. Wargi Berarti puntennya yang pernah yang bilang itu ketika sama saya, kalau pengen ibadah tidak dia itu ternyata Pak. iya. Luar biasa memang. Jelas. Soalnya tafakur kan kalau kita lagi Tidak kelihatan. mentafakuri Allah itu kan kalau kita bilang-bilang Iya. batal. Batal. Bertafakur. Oh, misalnya orang kita ulang itu tafakur. Ayo nanya ngalamun wae mana ngalamun tafakur. Batal. Iya. Jadi yang kedua kalau kita simpulkan dari pembicaraan guru kita Kang Ustadz Irfan ini, berarti ada zikir lisan, Ya. zikir akal, Ya. zikir hati dan zikir lampah ya. Zikir yang kita lakukan, Bil arkan sebenarnya. tarekah ya. Tarekah kita Harus, menjalankan harus. hasil daripada zikrullah kita. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi subhanallah ya, Allah itu memang maha hebat. Ya alim, pemilik daripada seluruh keilmuan. Dari waluh kita bisa belajar, Subhanallah. ditempatkan di tempat yang asal, dimanapun dia bisa tumbuh, bisa jadi, bisa menyesuaikan, Iya. kan gitu, dengan unsur, tekstur, tanah, itu olok-olok lah. Dan kan suka ada ya ngelambat gitu yang ya. Iya. Dan ketika sama si petaninya itu dibuatkan untuk merambat, Ya. dia nurut ya. Nurut. Jadi Acak-acak. terus tunjuk lah. Itu lurus tunjuk. Itulah hebatnya waluh. Ada orang mau diurus oke Pak Wah, ya. ese. Jadi belajarlah dari labu ya, dari Iya, waluh. subhanallah. Di mana saja bisa jadi, bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Karena konon katanya, kata orang bijak, salah satu daripada ciri-ciri orang dewasa itu mampu menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia berada. Subhanallah. Berarti contohlah Ustadz ya. guru kita Kang Ustadz Irfan. Karena Kang Ustadz Irfan ini kalau disangkut pautkan itu masih saudaranya Ustadz Yudi. Iya. Mungkin Wargi pernah menyimak Pinanjung Channel sebelumnya, saya ngobrol dengan Ustadz Yudi. Nah ini saudaranya, ini sahabatnya, Kakak saya. satu angkatan Satu lagi. Pesantren. Kalau itu Ustadz Angling Dharma, kalau ini Ustadz Sangkuryang. Kalau lagi ngobrol saya dengerin gitu ya. Gitu. Karena ayo Ustadz babaturan mah anggar we sih lecek ya. Katanya ketemu mah heureuy. Nah, subhanallah alhamdulillah. Tinggal di Purwodadi, orang Purwakarta bisa menyelesaikan dengan lingkungan, bisa tumbuh, bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi orang besar. Itu pembelajaran, alhamdulillah, pembelajaran dari waluh dengan memiliki banyak manfaat. Wargi belajar terus dari alam. Allah memberikan banyak ilmuwan untuk kita semua. Hanya dari labu siam, hanya dari waluh kita bisa belajar, mencoba hidup sederhana, mampu menyesuaikan dengan lingkungan, berusaha untuk menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Dari apa yang kita miliki, entah dari tenaga, dari pikiran, dari keilmuan kita, dari hati akhlak kita, silahkan. Yang penting orang lain atau diri kita bermanfaat buat orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kak Ustadz tutup. Sebelum saya menutup, dan saya juga terinspirasi dari alam, dari kopi ini, Iya. bahwa saya ingat salah satu kalam guru saya, bahwa beliau mengatakan man syarabal qahwa dakhalal jannah. Barang siapa yang minum kopi, beliau akan masuk surga. Subhanallah. Subhanallah. Gimana kok bisa begitu? Kan dengan wasilah kita minum kopi, kita ngantuk terhilang. Yang memang kadang-kadang kopi saya penuh hangar, kan? Ini enggak. Kadang-kadang ya memang identiknya kalau kita ngopi ngantuk hilang kan ya? Ngantuk hilang. Dengan ngantuk hilang itu kan kita jadi segar, jadi tidak ngantuk. Subhanallah. Nah, kesegaran itu, ketidakngantukan itu melalui kita setelah ngopi itu kita manfaatkan dengan zikrullah. Amin. Hatinya Iya. selalu kontak kepada Allah, dan akalnya kita selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan tafakur, dengan zikrullah, zikir kita yang tidak ria, zikir hati gitu kan. Ada zikir lisan, zikir arkan, zikir hatinya berzikir dengan wasilah kita Minum. setelah ngopi, minum kopi, setelah kita cenghar lah.
tidak mengantuk, ya dimanfaatkan ya kesegaran itu setelah ngopi itu dengan zikir hati kepada Allah, dengan pikiran kita mentafakuri akan kebesaran Allah, maka otomatis akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan dari keridhaan Allah itulah akan mendapatkan surganya Allah. Amin. Makanya simpelnya man syarabal ruhwa dakhalal jannah. Subhanallah. Siapa yang minum kopi akan masuk surga. Ya alasannya itu. Amin. Untung yang suka ngopi. Untung suka ngopi ya. Tapi kebetulan saya tidak merokok ini. Lah nggak apa-apa. Karena rokok mah tidak ada hadisnya. Tidak ada dalilnya. Subhanallah. Oke, kembali saya tutup lagi. Terima kasih, mohon maaf kepada Pak Haji Bang yang telah memberikan izin untuk ikut ngopi di alam, syuting di sini. Mudah-mudahan tempatnya tetap menjadi berkah. Amin. Banyak pengunjungnya karena wargi berkunjung ke sini tidak akan rugi ya. Mau menikmati alamnya boleh, mau berenang boleh, mau selfie saja boleh. Ya. Terima kasih Pak Haji. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.